Halo anak-anak Miss. Iya, halo sayang. Selamat pagi semuanya. Oke lah, selamat pagi anak-anak Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kabar Miss. Kabar Miss sama seperti kalian, baik dan luar biasa. Nah, hari ini Miss ingin mendongeng loh sama kalian. Iya, mendongeng. Nah, dongeng yang Miss bawakan ini yang berjudul Ande-Ande Lumut loh. Dia berasal dari daerah, ada yang tahu cerita dari Ande-Ande Lumut atau legendanya? Bukan. Ande-Ande Lumut itu bukan dari Jawa Barat, nak. Ande-Ande Lumut itu berasal dari Jawa Timur. Iya, dia dari Jawa Timur, bukan dari Jawa Barat. Nah, kalian mau mendengarkan dongeng dari Miss? Oke lah, karena mau, ambil dulu sikap yang baik. Ayo, Miss lihat dulu sikap yang baik gimana mendengarkan. Ayo, udah. Buka telinganya lebar-lebar, biar mendengarkan apa yang Miss katakan. Jangan buka mulutnya selama Miss mendongeng. Pandangan matanya ini ke arah Miss, jangan ke arah temannya. Jangan suka melirik-lirik temannya seperti ini, gitu. Udah mengerti? Oke lah, karena udah diambil sikap yang baik. Oke lah, karena sudah, baiklah di sini Miss langsung saja. Tapi sebelum Miss langsung, siapa sini penasaran dengan dongeng yang Miss bawakan? Ayo. Banyak kali ya, berarti anak-anak Miss kepengen kali nih mendengarkan dongeng dari Miss ya. Oke lah, oke. Karena anak-anak Miss kepengen mendengarkan cerita dari Miss, baiklah, Miss akan langsung saja. Baik, udah diambil sikap yang baik? Oke lah, Miss lanjut ya. Oke. Ande-ande lumut. Alkisah, di daerah Jawa Timur berdirilah dua kerajaan yang sangat jaya dan sangat makmur. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kendiri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayang Negara, sedangkan Kerajaan Kendiri dipimpin oleh Raja Jayengara. Sebelum Raja Airlangga meninggal, dia menitipkan pesan kedua kerajaan tersebut, yang dimana anak atau pangeran dari Kerajaan Jenggala harus dinikahkan dengan putri Kerajaan Kendiri. Pangeran tersebut bernama Panji Asmara Bangun, sedangkan putri tersebut bernama Dewi Sekartaji. Nah, akhirnya perjanjian tersebut disepakati oleh kedua kerajaan tersebut dan menikahlah Panji Asmara Bangun dengan putri Dewi Sekartaji dengan tujuan untuk memperkuat kerajaan tersebut. Nah, suatu hari tak disangka Kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Nah, Dewi Sekartaji menyelamatkan dirinya. Dia lari sampai dia pergi jauh dari Kerajaan Jenggala. Dia tidak memperhitungkan suaminya yang sedang berperang di medan tempur bersama staf-staf pengawalnya. Akhirnya Dewi Sekartaji pergi ke suatu perkampungan desa yang jauh dari Kerajaan Jenggala. Dia pun mengubah namanya atau menyamar dirinya menjadi Kelinting Kuning. Nah, akhirnya di desa itu dia bertemu dengan seorang janda kaya raya. Janda kaya raya itu bernama Nyai Intan. Nyai Intan mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak itu mempunyai sifat yang berbeda, tetapi mempunyai wajah yang cantik sama seperti Dewi Sekartaji. Nah, akhirnya Dewi Sekartaji yang disebut dengan Kelinting Kuning
bertemu dengan Nyai Intan, dan Nyai Intan pun langsung membawa Dewi Sekartaji ke rumahnya. Dan dikira Dewi Sekartaji, Nyai Intan menganggap dia sebagai anak yang dia sayangi. Tetapi tidaklah. Sesampai di rumah, Nyai Intan malah menyuruh Dewi Sekartaji menjadi pembantu dari ketiga putrinya yang bernama Kelinting Abang, Kelinting Ijo, dan Kelinting Biru. Dan sekaligus si Kelinting Kuning itu dijadikan pembantu membersihkan rumah mereka. Nah, tak disangka Kelinting Kuning pun harus menerimanya. Di sisi lain, Kerajaan Jenggala telah berhasil memenangkan pertempuran di medan perang. Tetapi walaupun begitu, Pangeran Asmarabangun sangat sedih. Dia lalak memikirkan istrinya ketika di medan perang. Istrinya tidak menemui dia, dan dia selalu berusaha mencari istrinya. Tapi pada suatu sore, datanglah seorang pengawal menemui pangeran. "Ampun pangeran, saya ingin memberikan kabar kepada pangeran." "Wahai pengawalku, kabar apa yang kamu sampaikan kepadaku?" "Ampun pangeran, saya ingin menyampaikan kabar dari istri pangeran. Saya melihat istri pangeran di seberang perkampungan dari Kerajaan Jenggala. Tetapi saya belum yakin bahwa itu adalah Dewi Sekartaji. Dia hanyalah seorang gadis yang tinggal bersama Nyai Intan. Tetapi saya yakin pangeran itu adalah istri pangeran Dewi Sekartaji, karena wajahnya menyerupai putri Dewi Sekartaji." Baiklah pengawal. Sekarang aku tidak akan sabar menemui istriku. Tolong kamu perintahkan beberapa pengawal untuk ikut bersamaku." "Baiklah pangeran, saya akan mengikuti perintah pangeran dan akan pergi bersama pangeran." Nah, akhirnya tak disangka mendengar kabar itu, Pangeran Asmarabangun sedikit senang. Dia sedikit senang karena dia mendapatkan informasi dari si pengawal tersebut. Akhirnya mereka lah pergi ke perkampungan desa. Sesampai di perkampungan desa, Pangeran Asmarabangun menyamar namanya menjadi Ande-Ande Lumut, sama yang dilakukan seperti Dewi Sekartaji yang menyamar namanya menjadi Kelinting Kuning. Dan sampai di desa, dia bertemu dengan Mbok Randen. Mbok Randen adalah seorang janda yang sudah lama ditinggal oleh suaminya dan belum mempunyai anak sampai sekarang ini. Dan kebetulan Mbok Randen sangat senang mengangkat Ande-Ande Lumut menjadi anaknya dan dirawat baik oleh Mbok Randen. Nah, beberapa hari kemudian, Ande-Ande Lumut menyuruh beberapa pengawalnya untuk memberikan sayembara kepada setiap perkampungan desa tanpa terkecuali bahwa Ande-Ande Lumut ingin mencari istrinya, ingin mencari jodoh maksud ibu. Nah, setelah pangeran memerintahkan pengawalnya pun langsung bergegas pergi ke suatu perkampungan desa dengan mengatakan sayembara yang dikatakan oleh Ande-Ande Lumut. Dan sayembara itu sampailah ke telinga Kelinting Abang, Kelinting Ijo, dan Kelinting Biru. Mereka sangat senang karena mereka mendengarkan sayembara dari desa seberang bahwa ada seorang anak laki-laki ingin mencari jodoh yang bernama Ande-Ande Lumut. Nah, betapa senangnya Kelinting Abang, Kelinting Ijo, dan Kelinting Biru. Asyik, aku ingin berdandang secantik Munting. Aku ingin pangeran tersebut, Ande-Ande Lumut, ingin menjadi istri suamiku dong, kata Kelinting Abang.
Tidak akan mungkin, akulah yang lebih cantik. Aku akan bisa mendapatkan hati pangeran itu. Ya tentu aku dong, di antara kita tiga, akulah yang paling cantik, kata kelinting biru. Hahaha, janganlah kamu berpikir keras. Akulah yang akan dipilih karena aku yang paling cantik di antara kalian, kata kelinting hijau. Setelah selesai bercengcok, akhirnya mereka bergegas. Mereka berdandan secantik mungkin dan mereka memakai perhiasan yang secantik mungkin seperti yang Miss pakai ini. Dan mereka memakai wangi-wangian agar mereka bisa memikat hati dari pangeran asmara bangun tersebut yang dikatakan ande-ande lumut. Dan tak lama kemudian kelinting kuning mendekati mereka. Wah, kalian cantik sekali, puji kelinting kuning. Hah, kelinting kuning, apakah kamu ikut mengikuti sembara seperti kami? Kata kelinting abang. Tidak mungkin. Baju pun tidak punya, perhiasan pun tidak punya, dan mata cantik pun seperti kita dia tidak punya. Jadi tidak akan mungkin dia bisa seperti kita. Kata kelinting hijau dengan mencela kelinting kuning. Nah, benar. Kamu tidak pantas mengikuti sayembara itu. Lebih baik kamu ambil pakaian kotor kita di kamar, bersihkan kamar kita dan pergilah ke sungai. Hahaha, kata kelinting biru. Kelinting kuning pun langsung mengambil pakaian kotor dari ketiga saudaranya dan dia membawa pakaian kotor itu ke sungai. Tetapi sebenarnya kelinting kuning ingin sekali mengikuti sembara itu. Tetapi dia mengingat suaminya dari Panji Asmara Bangun bahwa dia harus setia kepadanya. Dan sesampai di sungai, kelinting kuning bertemu dengan seekor burung bangau. Tetapi burung bangau tersebut berbeda dari burung bangau sebelumnya. Dia memiliki wajah yang seperti manusia, tetapi dia bisa berubah. Wahai Tuan Putri, apakah yang kamu cari di sini? Mengapa kamu bersedih? Aku ingin mengikuti sembara itu, burung. Tetapi mengapa kamu bisa berubah wujud? Aku adalah burung bangau utusan dari kerajaan sebelah. Aku tahu kamu ingin mengikuti sayembara itu. Pangeran itu adalah suamimu, yaitu Panji Asmara Bangun. Pergilah, bawalah cambuk ini ketika kamu mengikuti sayembara itu. Dan kamu akan bertemu dengan kelinting ketiga saudaramu. Dan kamu juga akan bertemu dengan kepiting raksasa. Ketika kamu bertemu dengan dia, lemparkanlah cambuk ini ke sungai, maka seketika air sungai akan mengering. Belum sempat kelinting kuning berterima kasih kepada burung bangau tersebut, tiba-tiba burung bangau tersebut hilang seketika. Dan rasa penasaran tersebut kelinting kuning langsung bergegas menyusuli ketiga saudaranya. Tetapi ketiga saudaranya telah sampai duluan di sungai tersebut. Nah, sesampai di sungai tersebut, ketiga saudaranya beserta ibunya heran karena di sungai tersebut tidak ada satupun perahu ataupun alat ataupun apapun yang bisa membantu mereka ke seberang tersebut. Nah, tiba-tiba datanglah kepiting raksasa. Hahaha. Ibu, lihat, itu makhluk apa? Aku sangat takut. Iya ibu, itu lihat, itu makhluk apa? Kata kelinting abang dan kelinting hijau. Hahaha, aku tahu kamu ingin menyeberangi sungai ini.
Tapi sebelumnya aku ingin kalian menciumku karena itu adalah persyaratan untuk menyeberangi sungai ini. Apa? Kamu mau menyuruh ketiga putriku mencium kamu? Kata ibu dari ketiga kelinting abang, kelinting hijau, dan kelinting biru. Kalau kamu tidak mau, maka aku tidak akan mengantarkan kamu. Ya sudah, aku pergi saja, kata kepiting raksasa tersebut. Nah, baiklah, aku akan mencium kamu. Aku juga, kata kelinting abang, kelinting hijau, dan kelinting biru. Mereka pun akhirnya mencium kepiting raksasa tersebut. Dan mereka pun sampailah ke tujuan dan langsung pergi ke rumah ande-ande lumut. Nah, sesampai itu, tak lama kemudian dari situ datanglah kelinting kuning. Dan dia pun sampai ke sungai tersebut. Dan tak disangka, sama seperti ketiga saudaranya, dia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang adalah kepiting yang Miss katakan tadi. Nah, sesampai itu, sama seperti yang dikatakan Yuyu Kangkang. Hahaha, aku tahu kamu ingin menyeberangi sungai ini. Aku ingin kamu menciumku, maka aku bisa membantu kamu menyeberangi sungai ini. Apa? Kamu mau nyuruh aku menyium kamu? Tidak, aku tidak akan menyium kamu sama sekali. Aku akan tetap setia bersama suamiku. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarkanmu, kata Yuyu Kangkang. Tak lama kemudian, kelinting kuning melemparkan cambuknya ke sungai. Seketika air sungai itu mengerut dan mengecil. Tidak ada sedikit pun air di dalamnya. Apa yang kamu lakukan? Kata Yuyu Kangkang. Kalau kamu tidak ingin membantu aku menyeberangi sungai ini, jangan harap air sungai ini kembali seperti dulu lagi. Baiklah, aku akan menyeberangi kamu. Tapi tolonglah cabukkan itu agar air sungai kembali seperti dulu lagi. Baiklah, tapi antar aku dulu, kata kelinting kuning. Akhirnya Yuyu Kangkang pun mengantar kelinting kuning sesampai tujuan. Dan seketika itu air sungai pun kembali seperti dulu. Dan kelinting kuning pun menghampiri ketiga saudaranya beserta ibunya. Sesampai di rumah Raden Lumut, dia bertemu dengan ketiga saudaranya. Dan satu persatu saudaranya dipanggil. Tapi tak disangka ande-ande lumut malah menolak ketiga saudaranya tersebut. Dan tak lama kemudian Nyai Intan berlutut di kaki ande-ande lumut. Ampun Baginda, hamba mohon terimalah ketiga dari putri hamba. Putri hamba cantik sekali, bukankah hamba ingin mengatakannya, tetapi sangat sejujurnya hamba katakan bahwa putri hamba pantas untuk menjadi istri dari pangeran. Maaf Nyai, aku tidak akan menerima ketiga putrimu. Aku hanya menerima putri yang ada di ujung sana. Dia menunjukkan kelinting kuning. Dan sekitar itu Nyai Intan berkata, mengapa kamu memilih putri itu? Dia sangat jelek, dengki, dan tidak pantas untuk menemanimu. Lihat ketiga putriku, sangat cantik dan pantas menemanimu. Aku sudah mengatakannya Nyai, aku menolak ketiga putrimu. Memang putrimu cantik, tetapi putrimu telah mencium Yuyu Kangkang. Seketika tersebut, mereka pun terkejut. Dan akhirnya kelinting abang pun berkata, wahai pangeran, aku tahu telah mencium Yuyu Kangkang. Tapi mengapa alasan itu kamu jadikan patokan untukku dan kedua saudaraku? Kamu tidak tahu bahwa aku sangat membenci Yuyu Kangkang. Aku memilih putri yang ada di ujung itu, kata ande-ande lumut. Seketika ande-ande lumut pun menghampiri kelinting kuning. Dan dia berkata kepada kelinting kuning, aku memilihmu. Ampun, mengapa kamu memilihku? Aku bukannya tidak cantik seperti ketiga saudaraku.
Aku memilihmu karena aku tidak mencium aroma yuyu kangkang bersamamu. Dan aku tahu kamu adalah istriku Dewi Sekartaji. Seketika tersebut, Panji Asmara Bangun berubah menjadi Pangeran Asmara Bangun. Dan Dewi Sekartaji pun menangis dan memeluk Pangeran Asmara Bangun. Aku sudah lama memilihmu, aku sudah lama mencarimu. Maafkan aku yang telah pergi dari penjajahan ketika penjajahan itu terserang oleh musuh. Ia tidak apa-apa, aku tahu kamu menyelamatkan dirimu. Makanya aku mencarimu, berusaha mencarimu karena aku terlalu mencintaimu. Dan seketika itu mereka terkejut dan Kelinting Abang, Kelinting Hijau, dan Kelinting Biru menyadari bahwa dia telah kalah dan menyesali perbuatannya bersama dengan Kelinting Kuning, dan ibunya pun sangat menyesalinya. Dan akhirnya Mbok Randan yang baik hati diangkat oleh Ande Lemut menjadi ibu tirinya di istana, dan dia pun membawa Mbok Randan. Akhirnya Pangeran Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji pun bertemu kembali seperti dulu lagi, hidup rukun. Baiklah anak-anak ibu, anak-anak Miss, sampai situlah dongeng yang Miss bisa kasih kepada kalian. Terima kasih telah mendengarkan Miss. Semoga dongeng yang Miss sampaikan tadi dapat kalian terapkan di kehidupan kalian. Dan amanahnya adalah bahwa ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, itu akan mendapatkan setimpal dengan kita. Karena ada pepatah mengatakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tuai, maka itu yang akan kamu dapatkan. Ketika kamu menuai hal-hal yang jahat, maka percayalah hidupmu akan jahat. Ketika kamu menuai hal-hal baik, percayalah bahwa akan ada kebaikan yang datang bersamamu. Dan satu lagi, jangan pernah sombong ya ketika kita sukses nanti. Anak-anak Miss berharap ketika kalian sukses nanti, jangan pernah menjatuhkan orang lain, jangan pernah membuat kesalahan kepada orang lain, dan jangan pernah menilai seseorang dari fisiknya, tetapi nilailah dari hati, fisik, dan jiwanya. Ngerti anak-anak Miss? Oke lah, baiklah. Sekian dari video Miss. Miss ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Marta nuhun semuanya.